kebetulan hari ini 16 Juni berkesempatan hadir ke PT Harita Harta Nusantara. Alhamdulillah saya bersama Aktivitas Dedi Virus dan Aco dari Jakarta bertiga berkunjung ke pabrik, ketemu dengan Patio, kepala produksi. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana proses air away dari mata air sampai dengan terkemas dan sampai ke Jakarta dan bermanfaat bagi banyak orang. Sebelah saya ada Patio. Patio, ya, bisa bercerita sedikit bagaimana air away sampai kepada industri dan sampai kepada masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, baik, terima kasih Pak Umdah. Baik, saya ucapkan selamat datang buat Pak Umdah dan rekan-rekan. Saya di sini mewakili perusahaan akan sedikit memberikan penjelasan seperti apa sih OW itu, keunggulannya apa, prosesnya seperti apa. Yang pertama kita harus tahu itu keunggulan OW. Jadi apa sih bedanya OW dengan air yang lain? Kita ada 3 keunggulan yang memang benar-benar kita utamakan. Yang pertama ada air murni, yang kedua adalah air aktif, kemudian yang ketiga oksigen tinggi. Nah, ini 3-tiganya ini diproses di sini semua karena dari bahan baku kandungan mineral dan lain sebagainya masih banyak. Belum murni, belum aktif, dan oksigennya sudah ada karena air itu pasti ada oksigen. Tapi kandungannya hanya batas bawaan air saja. Oke. Untuk prosesnya kita ambil dari Pegunungan Lawu untuk bahan baku airnya. Dari Kemuning. Kita ambil dari sana kemudian dikirim dengan tangki yang seperti kita ketahui biasanya masuk ke beberapa isi ulang. Nah, setelah sampai di sini itu ditampung dulu, kemudian proses pertama dari bahan baku itu adalah untuk disterilisasi atau membunuh bakteri dengan O3 atau ozon, dimix dengan ozon. Kemudian setelah itu baru masuk ke water treatment atau proses air. Di situ melalui beberapa filtrasi sampai dengan, kalau di sini ada 3 filtrasi. Kemudian pertama kali kualitas yang kita ambil adalah murni dulu. Jadi 3 kualitas untuk air OW yaitu murni, aktif, dan oksigen tinggi. Ini sudah sesuai urutannya. Pertama adalah murni dulu. Murni itu adalah tanpa kandungan mineral anorganik. Jadi kandungan zat padat terlarut atau TDS-nya itu sangat tipis atau sangat sedikit, bahkan sampai 0 ataupun 1. Nah, di sini maksud dari pembuangan mineral itu adalah mineral anorganik saja yang kita buang. Jadi mineral yang tergantung dari air. Kalau biasanya kita ambil dari Karanganyar, itu paling tinggi mineralnya adalah sulfur dan kapur. Karena dari mereka adalah daerah pegunungan. Wajar sulfur dan kapur sangat tinggi. Di sini kita habiskan mineral-mineral itu sampai dengan kondisi TDS 0. Oke, setelah dari murni, baru masuk lagi proses selanjutnya yaitu sterilisasi lagi, yaitu dengan ozon lagi. Sudah 2 kali sterilisasi, tadi di bahan baku, kemudian setelah murni kita sterilkan lagi dengan ozon. Kemudian setelah dari ozon baru masuk ke proses aktivasi air. Aktivasi air itu pakai mesin MRET yang tadi mungkin sudah diambil oleh gambarnya Bapak. Itu mesin aktivasi air atau molecular resonance electromagnetic technology, fungsinya untuk aktivasi air. Keunggulan kedua OW yaitu air aktif. Setelah dari mesin MRET kemudian masuk proses selanjutnya yaitu penambahan oksigen. Oksigen dari Karanganyar itu dalam air sekitar 9 sampai 11 ppm kandungannya. Kemudian setelah itu kita campurkan atau kita difusikan dengan oksigen baru, kita tambahkan sampai minimal standarnya di tempat kami 28 ppm. Tapi ya, betul, untuk kualitas produk kami di produk itu minimal 29. Tapi standar kami harus di atas 28. Antara 29 sampai 34 di produk biasanya. Dan itu pengukurannya dengan DO meter yang kita pakai. Kemudian setelah dari oksigen, penambahan oksigen, berarti 3 keunggulan OW selesai. Murni, aktif, oksigen tinggi. Setelah itu baru masuk proses packaging. Packaging seperti yang di belakang kita ini, mulai dari botol, pengisian, tutup, kemudian termasuk expired date ataupun kadaluarsa, kemudian pemasangan label, pemasangan segel, pemasangan kardus, dan PVC. Nah, untuk diketahui, di sini karena air kita aktif, itu ada proses cuci botol. Cuci botol itu yang kita pakai air untuk cucinya itu sama dengan produk yang kita minum. Jadi nggak boleh air dari luar itu kontaminasi masuk ke dalam sini. Jadi air yang masuk ke sini hanya boleh air yang sudah murni dan itu terbuang menjadi limbah. Jadi hanya sekedar cuci botol itu sama dengan yang kita minum. 2 kali jadi ya, betul. Hanya untuk menjaga kualitas supaya tidak ada kontaminasi dengan produk lain. Kemudian kita lihat produknya itu juga kita lindungi dengan PVC atau plastik. Itu bertujuan untuk apa? Menjaga kontaminasi dari luar. Hampir tidak berhubungan dengan manusia. Betul. Karena itu kondisinya sudah aktif, sudah masuk mesin MRET.
dia riskan terhadap bau dan rasa dari luar. Makanya kita tambahkan PVC sebagai pelindung dari kardus, karena kardus itu kan lubang-lubang, ada lubang lipetan. Makanya kita buat. Setelah itu baru proses muat ataupun pengiriman ke kontainer. Sedikit saja untuk prosesnya, tapi memang secara garis besar simpel penyaringan, tapi ada beberapa poin. Sedikit lagi barangkali Pak Tio, dalam satu hari berapa kapasitas produksi untuk industri? Untuk botol kita kapasitasnya 6.000 sampai 7.000 botol per jam. Itu tinggal kita kalikan. Saat ini kita berjalan satu shift. Kedepannya sekitar minggu depan, tengah minggu depan, itu kita akan mulai berjalan 2 shift. Dan akan terus ada penambahan produksi untuk memenuhi kebutuhan. Ya, hari ini juga Bapak nanti bisa lihat di depan ada pembangunan gudang baru. Itu untuk bertujuan meningkatkan kapasitas produksi kami. Yes. Terima kasih Pak Tio, teman-teman sekalian, sudah kita buktikan kita datang ke industri. Jadi tidak salah teman-teman berada di bisnis OE288 sebagai distributor ya. Kenapa? Satu-satunya bisnis industri network yang produknya memiliki pabrik sendiri, bukan makron ya. Harganya terjangkau setara dengan air mineral konvensional. Sistemnya tidak membebankan kita untuk terus mencari orang. Jadi dari repeat ordernya dapat harga lebih murah, dari repeat ordernya menciptakan poin-poin bonus-bonus yang dapat Bapak Ibu rasakan. Saya dengan Home Samalsi dan tim dari Jakarta, semoga kita bersama-sama bisa sukses berjamaah. Salam OE. Yes. Yes.